babak 16 besar Liga Champions Eropa musim 2024-2025 telah selesai digelar pada 13 Maret 2025. 8 tim dinyatakan tersingkir dari kompetisi, sementara 8 lainnya berhak melaju ke babak perempat final. Real Madrid sebagai rajanya Eropa menjadi tim terakhir yang lolos ke babak 8 besar setelah mengalahkan Atletico Madrid dengan susah payah sampai dengan babak adu penalti. Berbekal kemenangan 2-1 di pertemuan pertama, Derby Madrid leg kedua digelar di Stadion Metropolitano Kamis 13 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Sama-sama turun dengan skuad terbaiknya, tuan rumah Atletico Madrid berhasil mencetak gol cepat lewat Conor Gallagher saat laga belum genap berjalan 1 menit. Ex-gelandang Chelsea tersebut melakukan sliding untuk menembak melewati Thibaut Courtois setelah umpan dari Rodrigo de Paul berhasil mencapainya di area penalti. Menurut Opta, gol ini merupakan gol tercepat yang pernah dicetak oleh pemain Inggris dalam sejarah Liga Champions. Tertinggal 1-0, El Real mencoba untuk membalas tuan rumah. Namun, hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 tetap tidak berubah. Memasuki babak kedua, Julian Alvarez memaksa Courtois melakukan penyelamatan. Alvarez melepaskan tembakan mendatar yang ditepis oleh Courtois. Madrid mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-68 setelah mereka mendapatkan penalti. Wasit menunjuk titik putih usai Mbappe dilanggar oleh Clement Lenglet. Namun, Vinicius Junior yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangannya justru melambung jauh dari sasaran. Tak lama kemudian, giliran Atletico yang mengancam gawang Madrid. Simeone dari sisi kanan melakukan tusukan dan kemudian melepaskan tembakan yang ditepis oleh Thibaut Courtois. Serangan Madrid pada menit ke-73 juga masih belum membuahkan hasil. Umpan Vinicius disambut Lucas Vazquez dengan sundulan. Akan tetapi, sundulannya masih terlalu lemah dan bola dengan mudah diamankan oleh Jan Oblak. Angel Korea yang baru masuk pada menit ke-89 nyaris saja mencetak gol spektakuler. Ia melakukan juggling sambil membalikan badan sebelum akhirnya melepaskan tembakan. Sayang, bola masih melambung di atas mister gawang. Laga masih berjalan ketat di babak perpanjangan waktu. Courtois masih cukup sibuk, kali ini menggagalkan peluang Atletico yang didapat oleh Sorloth. Tidak ada gol yang tercipta dalam babak perpanjangan waktu. Pemenang dari pertandingan ini pun harus ditentukan lewat adu penalti. Dalam babak adu penalti, Real Madrid akhirnya berhasil mengunci kemenangan 4-2 atas Atletico. Dua eksekutor Atletico, Julian Alvarez dan Marcos Llorente, gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Penalti Alvarez yang merupakan eksekutor kedua Atletico sempat masuk, namun VAR melakukan pengecekan dan menyatakan penalti Alvarez tidak sah karena ada 2 sentuhan. Kemenangan Madrid kemudian ditentukan oleh penalti kelima yang ditendang oleh Antonio Rudiger. Di babak perempat final, El Real akan ditantang Arsenal yang berhasil mengalahkan PSV Eindhoven dengan agregat 9-3. The Gunners yang sudah unggul 7-1 di pertemuan leg pertama hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Meski unggul jauh, namun Arsenal tetap menurunkan kekuatan terbaik saat menjalani leg kedua di Emirates Stadium. Hasilnya, Arsenal sudah unggul 1-0 saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Alexander Zinchenko menjadi pencetak gol pertama Arsenal di menit ke-6. Zinchenko sukses melepaskan tembakan yang tak mampu ditahan oleh Walter Benitez. Meski PSV sudah sulit untuk lolos ke perempat final, mereka tetap menunjukkan kegigihan. PSV bisa menyamakan skor menjadi 1-1 melalui gol dari Ivan Perisic di menit ke-18. Declan Rice kemudian membawa Arsenal kembali unggul 2-1 di menit ke-37. Declan Rice berhasil menyundul umpan silang yang dilepaskan oleh Raheem Sterling. PSV yang tertinggal 1-2 di babak pertama tidak mau menyerah begitu saja. Mereka melakukan sejumlah pergantian pemain dan akhirnya memetik hasil positif. PSV bisa menyamakan skor menjadi 2-2 lewat gol dari Kohab Driewedge di menit ke-70. Driewedge mencetak gol melalui tendangan lob yang di atas jangkauan David Raya. Gol ini tidak lepas dari kesalahan pemain-pemain Arsenal yang kehilangan penguasaan bola di daerah pertahanan sendiri. Bola dikuasai Isaac Babadi yang kemudian mengirimkan umpan terobosan matang kepada Driewedge. Skor 2-2 bertahan hingga akhir laga. Arsenal melaju ke perempat final dengan agregat 9-3 atas PSV Eindhoven. Kini babak perempat final Liga Champions UEFA 2024-2025 telah resmi ditentukan
dengan 8 tim terbaik Eropa siap bersaing untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Selain Real Madrid dan Arsenal, tim-tim yang berhasil lolos adalah Aston Villa, Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Inter Milan, dan Paris Saint-Germain. Undian telah menghasilkan pertandingan seru di mana Arsenal akan menghadapi Real Madrid, PSG bertemu dengan Aston Villa, Barcelona melawan Borussia Dortmund, serta Bayern Munchen akan berduel dengan Inter Milan. Pertandingan leg pertama akan berlangsung pada 8 dan 9 April 2025, sedangkan leg kedua dijadwalkan pada 15 dan 16 April 2025. Babak 16 besar sebelumnya menyajikan beberapa laga dramatis, seperti kemenangan PSG atas Liverpool melalui adu penalti dengan skor 4-1 setelah agregat berakhir dengan imbang. Gianluigi Donnarumma menjadi pahlawan dengan penyelamatan gemilangnya. Sementara itu, Barcelona tampil meyakinkan saat menyingkirkan Benfica dengan performa impresif Rafinha yang mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Dengan tim-tim besar yang masih bertahan, perempat final Liga Champions musim ini menjanjikan pertandingan yang penuh gengsi dan ketegangan. Semua mata tertuju pada siapa yang akan melangkah ke semifinal dan semakin dekat dengan gelar juara di final. Final Liga Champions UEFA 2024-2025 sendiri akan digelar di Allianz Arena Munchen, Jerman. Stadion yang merupakan markas Bayern Munchen ini memiliki kapasitas sekitar 75.000 penonton dan sebelumnya pernah menjadi tuan rumah final Liga Champions pada tahun 2012 lalu. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 31 Mei 2025 dan akan menjadi ajang bagi 2 tim terbaik Eropa untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di kompetisi klub Eropa. 8 tim terbaik ini bersiap untuk bertarung di perempat final dalam pertandingan yang menjanjikan duel-duel klasik dan bentrokan strategi para pelatih terbaik di dunia. Setiap tim memiliki ambisi besar untuk mencapai semifinal dan mendekatkan diri ke trofi Liga Champions. Persaingan semakin ketat dengan para pemain bintang dari berbagai klub siap memberikan penampilan terbaik mereka demi kejayaan di kompetisi paling elit Eropa ini. Dengan semifinal dan final yang semakin dekat, siapa yang akan melaju ke Allianz Arena dan mengangkat trofi Liga Champions musim ini? Semua mata tertuju pada pertempuran sengit yang akan menentukan tim terbaik Eropa pada musim 2024-2025, di mana hanya mereka yang memiliki mental juara yang akan bertahan hingga akhir. Dengan tersingkirnya Liverpool dan Manchester City sejak babak awal, menarik untuk menantikan siapa yang akan menuju ke partai puncak turnamen antar klub terbesar di Eropa musim ini.